Nama guru-guru kita diantaranya adalah Ustadz Amir Faisal yang ada di samping kanan saya. Assalamualaikum Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Ustadz Tengku Zulkarnain yang insya Allah nanti juga akan membahas tentang tema kita. Di kesempatan hari ini agak spesial, dialog kita dikawal oleh ibu-ibu yang cantik. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kebetulan tahun ini mereka berulang tahun ke-53, Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap menjaga profesionalitas sebagai seorang prajurit pengawal negeri ini. Dan Amin. Kita akan masuki tema kita yaitu tentang penegakan hukum adalah tulang punggung pembangunan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua unsur hukum di sini. Seperti yang Kiai paparkan tadi, syariatullah, kemudian ada sunatullah. Sebelum kita masuk ke dalam lagi, Kiai bisa menjelaskan kepada kita. Ya. Hidup adalah kesiapan ikut aturan. Tidak mau ikut aturan, jangan hidup. Karena setiap sikap yang tidak ikut aturan pasti akan merusak kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur penciptaan langit dan bumi ini dengan segala isinya, dengan aturan-aturan dan hukum-hukum yang Allah sediakan. Nah, ketika aturan itu berkaitan dengan kerapian alam semesta, maka ini disebut dengan sunnatullah. Ketika aturan tersebut berkaitan dengan manusia, maka itu disebut dengan syariatullah. Sunnatullah ini adalah sistem alam. Kita kenal dengan istilah hukum alam. Syariatullah berkaitan dengan halal haram. Maka kalau dibahasakan dengan lebih sederhana, sunnatullah ini lebih berkaitan dengan sabab musabab. Siapa yang makan, kenyang. Kalau tidak makan, dia lapar. Dan sifatnya itu pasti. Dan pasti. Dan tidak ada hubungannya dengan iman. Sekalipun orang kafir, kalau dia makan, pasti kenyang. Sekalipun kiai, kalau tidak makan, pasti lapar. Nah, itu sunatullah begitu. Maka, di sini banyak orang Islam lebih mengutamakan syariatullahnya daripada sunatullahnya. Sehingga mereka mengambil halal haramnya, sementara sunatullahnya tidak diambil. Nah, orang-orang tidak beriman lebih banyak mengambil sunatullahnya daripada syariatullahnya. Sehingga mereka lebih maju secara duniawi, tetapi mereka mengalami kehancuran secara rohani. Kemudian bisa dikatakan bahwa aturan prinsip itu berasal dari Allah. Kemudian juga ada aturan teknis, manusia diberikan peluang untuk berimprovisasi. Mungkin dikatakan seperti itu. Iya. Nah, tentang hukum, lantas bagaimana kita mengaitkan atau menerjemahkan aturan-aturan prinsip dari Allah. Mungkin kalau di dalam agama kita disebut dengan dinullah. Apakah orang harus berislam semuanya untuk bisa melaksanakan aturan-aturan Allah ini? Ya, secara definitif aturan ini dibagi dua. Ada berupa prinsip, ada berupa teknis. Yang prinsip ini dalam negara kita berbasis kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi secara teknis itu silahkan pemerintah berinovasi. Contoh misalnya, untuk urusan prinsip halal haram, misalnya setiap yang merusak manusia oleh Allah diharamkan. Ketika khomer merusak akal, maka Allah haramkan khomer. Maka dalam konteks seperti ini, negara tidak bisa kemudian menghalalkan khomer. Kenapa? Karena ini akan menghancurkan kemanusiaan. Nah, perzinaan misalnya, merusak nasab, merusak kehormatan. Allah sudah mengharamkannya. Maka kalau ingin mendapatkan sebuah kualitas manusia di sebuah negara dengan baik, maka dia juga ikut aturan ini. Karena ini sudah aturan yang paten, yang tidak bisa ditawar lagi. Nah, adapun urusan teknis misalnya, pengelolaan sampah, atau kebersihan negara, kerapian lalu lintas, silahkan negara mengatur sendiri dalam hal itu. Ya, kemudian bisa dikatakan bahwa kita sebagai orang beriman, orang yang berislam, pasti mengatakan bahwa aturan Allah Islam adalah yang paling sempurna. Sementara di dunia ini kita diharapkan pada indoktrinasi dari beberapa agama-agama yang juga memiliki aturan yang baik. Lantas bagaimanakah kita bisa mengkomunikasikan antara agama-agama ini untuk membuat sebuah aturan? Untuk aturan prinsip, semua agama sama. Tidak ada agama di dunia yang menghalalkan narkoba. Tidak ada agama di dunia yang menghalalkan perzinaan. Itu hanya penyimpangan manusianya. Jadi tidak ada agama dunia yang menghalalkan pencurian. Tidak ada agama dunia yang menghalalkan kezaliman. Itu prinsip. Tapi urusan teknis silahkan
negara berinvestasi. Artinya bisa dikatakan bahwa agama tidak perlulah kita mengibarkan bendera nama agamanya, tetapi esensi daripada agama itu sendiri, begitu Kiai? Kalau secara individual, itu silahkan mereka mempunyai keyakinan masing-masing. Kenapa? Karena tidak mungkin yang namanya agama itu dilepaskan dari fanatisme personal. Ya, pasti ada itu ya? Pasti ada. Dikatakan sebuah agama karena itu melibatkan fanatisme personal. Yang tidak boleh adalah melakukan tindakan yang mengganggu hak asasi manusia yang lain. Contoh misalnya, memaksa agama lain supaya ikut agamanya. Pemaksaan tidak boleh. Karena Islam juga mengajarkan la ikraha fiddin. Maka segala bentuk pemaksaan tidak boleh. Nah, kalau mereka secara pribadi, secara bebas, secara pilihan sendiri mau masuk agama lain, itu silahkan. Baik. Sudah sangat jelas. Artinya di sini dengan kata yang sangat pendek sekali firman Allah, la ikraha fiddin. Silahkan kalian melaksanakan aturan kalian, tetapi kalau ingin kesempurnaan, ikutlah aturan saya. Aturan Allah, maksudnya begitu Kiai. Baik Kiai, semakin menarik dialog kita dan insya Allah kita akan dalami pada segmentasi selanjutnya, yaitu cara penegakan hukum. Insya Allah akan kami sampaikan selepas pesan-pesan berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Setiap manusia ingin hidup teratur. Orang yang hidup teratur, maka jalan pikirannya akan rapi. Dia tidak akan disibukkan oleh hal-hal yang kocar-kacir. Ketika semua rapi, maka pikirannya akan terbuka. Ketika pikiran terbuka, maka dia akan menemukan inspirasi-inspirasi baru. Ketika menemukan inspirasi baru, maka dia akan melakukan inovasi. Ketika berinovasi, maka dia akan melakukan pembangunan. Tidak mungkin sebuah pembangunan dicapai ketika hidup kocar-kacir. Sebuah lembaga yang hidup dengan permasalahan-permasalahan yang tidak pernah rapi, maka dia tidak akan pernah berpikir ke depan. Sebuah pemerintahan yang sibuk dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak pernah selesai, maka dia tidak akan sempat membangun. Maka mengikuti aturan adalah sebuah keniscayaan. Sebuah negeri harus ada aturan. Karena ini adalah merupakan sunnatullah. Sunnatullah artinya sebuah keharusan dalam hidup kita di alam ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan sistem yang sangat rapi di alam ini, yaitu disebut dengan sunnatullah. Ketika itu berkaitan dengan sabab musabab, maka itu disebut dengan sunnatullah. Seorang yang bekerja keras, maka dia akan sukses, sunnatullah. Seorang yang menjaga kesehatannya, maka dia akan sehat, sunnatullah. Tetapi seorang yang sengaja dia tidak belajar, maka dia tidak akan pintar, sunnatullah. Inilah namanya sabab musabab. Begitu juga sebuah negara, sebuah pemerintahan, ketika semua aturan diletakkan oleh pemerintah itu diikuti dengan baik, maka negeri itu akan rapi dan teratur. Sebaliknya, ketika setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak diikuti dengan rapi, maka negara itu tidak akan pernah sempat melakukan pembangunan ke depan. Dari sini ada langkah-langkah bagaimana kita mengikuti dan berperan serta dalam rangka menegakkan hukum ini. Para pemirsa TV One rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tahapan bagaimana sebuah aturan itu diikuti. Yang pertama, lakukan sosialisasi. Beritahukan kepada masyarakat secara luas aturan-aturan yang akan diterapkan. Sungguh ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat-ayat tentang larangan-larangan, Nabi segera mengumpulkan sahabat-sahabatnya,
lalu memberitahukan bahwa ini haram, ini haram, ini haram. Ketika Nabi menerima ayat tentang larangan minum khamr, langsung seketika Nabi menyampaikannya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang minum khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh, kata Allah. Itu khamr perbuatan syaitan, jauhilah. Maka para sahabat yang ketika itu baru pertama kali mendengar, mereka langsung melihat bahwa ini adalah merupakan aturan. Ketika mereka yakin ini aturan harus diikuti, mereka langsung melaksanakannya. Ada sebagian sahabat yang bertanya ketika itu, dia berdiri. Dia adalah seorang yang badui, disebut Al-A'rabi. Badui artinya masyarakat yang hidup di pedalaman. Mereka tidak hidup di tengah kota. Dia berdiri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innama ana rajulun kanat tilka maksabati." Aku adalah seorang pedagang khamr dulunya, dan aku mendapatkan penghasilan dari penjualan khamr tersebut. Fa'taqabtu minhu malan. Aku sampai sekarang masih banyak menumpuk kekayaan dengan hasil penjualan khamr itu. Fahal yanfa'uli idza fa'altu dzalika fi sabilillah? Apakah itu bermanfaat kalau aku gunakan untuk mentaati Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah Maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Perhatikan, sosialisasi adalah merupakan suatu keharusan. Aturan tidak akan tegak, masyarakat tidak akan melaksanakan ketika mereka tidak tahu itu aturan. Karena itu, setiap aturan yang dilaksanakan di sebuah pemerintahan, hendaklah dia disosialisasikan dengan kuat. Perhatikan bagaimana kita mengetahui bahwa aturan di zaman Nabi langsung sampai kepada masyarakat ketika itu. Yang kedua, lakukan penataan hukum dengan baik untuk mencegah. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menata hukum di alam ini. Begitu rapinya. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah membangun sistem disebut dengan sunatullah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah letakkan syariatnya disebut syariatullah, panduan bagi manusia halal haram. Perhatikan bahwa dengan syariat ini manusia bisa tahu di sini bahwa penataan hukum penting. Tanpa penataan maka akan kocar-kacir. Dari sini kita paham bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi hukum untuk manusia dengan 3 bagian. Pertama, fondasi disebut al-iman. Kedua, bangunan disebut al-Islam. Ketiga, al-ihsan disebut kualitas. Perhatikan, dari sini hukum Islam menjadi rapi. Dari sini orang Islam tanpa disuruh mereka sholat, tanpa disuruh mereka berpuasa. Karena apa? Mereka tahu ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia tertatanya sebuah aturan. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, cukup jelas, cukup gamblang bagaimanakah sesungguhnya agar masyarakat memahami hukum. Di antaranya adalah sosialisasi pengenalan hukum, agar masyarakat memahami hukum apa yang sedang dipahami dan bagaimana cara melaksanakannya. Kemudian penataan hukum. Tetapi pada kenyataannya seperti yang kita saksikan, kadang hukum tidak berarti apa-apa karena kehadiran sebuah intervensi, baik dari penguasa ataupun bisa jadi pemilik modal. Insya Allah kita akan bahas pada segmentasi selanjutnya. Masih dalam pentingnya bagaimana kita menegakkan hukum. Barusan kita telah berbicara tentang penataan hukum. Allah sangat rapi dalam menata hukum-hukumnya dan aturan-aturannya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan Al-Quran tidak sekaligus, bertahap. Karenanya kita mengenal dalam ulumul Quran, dalam ilmu-ilmu Al-Quran, kita mengenal istilah Al-Makki wal-Madani. Ketika itu ayat berkaitan dengan peristiwa di Mekah, maka disebut al-ayat Al-Makkiyah. Di situ banyak berkaitan dengan pembinaan iman. Kemudian ketika di Madinah, yang turun banyak ayat tentang hukum-hukum sosial, ibadah, muamalah.
Maka diturunkanlah hukum-hukum tentang diharamkannya khamr, diharamkannya zina. Perhatikan, begitu rapinya Allah mengatur ini. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, "Lau anna awwalu ma nuzila qauluhu ta'ala la taznu laqalu ma natruku zina abada." Seandainya yang pertama Allah turunkan adalah perintah atau larangan jangan berzina, maka niscaya mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Kenapa? Karena mereka belum siap ketika itu. Lau anna awwalu ma nuzila qauluhu ta'ala la tashrabul khamr laqalu la natrukumul khamr abada. Seandainya yang pertama Allah turunkanlah larangan jangan minum khamr, mereka akan berkata bahwa kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya. Perhatikan bagaimana hukum ditata oleh Allah dengan rapi supaya masyarakat siap menerima hukum itu. Perhatikan juga dalam menurunkan hukum, jangan asal menurunkan. Perhatikan kesiapan masyarakat. Jangan salahkan masyarakat ketika mereka tidak siap menerima hukum itu, dipaksa mereka ikut. Kenapa? Karena kurang jelasnya hukum itu. Yang ketiga, dari kelanjutan yang tadi adalah bahwa hukum akan tegak ketika ada tindakan yang tegas. Tindakan yang tegas. Bukan tujuannya untuk menghukum. Karena hukuman itu bukan tujuan. Tapi tujuannya adalah untuk supaya masyarakat melaksanakannya. Salah penegak hukum yang menjadikan hukuman sebagai tujuan. Tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang hukuman, tujuannya hukuman itu. Tidak. Allah menurunkan al-hudud atau hukuman untuk supaya masyarakat benar-benar patuh karena pilihannya sendiri. Bukan karena takut pada hukuman. Perhatikan bagaimana suatu hari ketika anak Umar sendiri bernama Abdurrahman bin Umar. Dia melanggar hukum. Dia minum khamr ketika itu. Bersama kawan-kawannya. Lalu dia laporan kepada gubernur Amr bin As. Amr bin As ketika itu tidak mau menghukumnya. Lalu apa mengatakan Abdurrahman? Dia mengatakan, kalau kamu tidak menghukum aku, akan aku laporkan ke ayahku. Maksudnya Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin ketika itu. Perhatikan. Akhirnya Amr bin As melaksanakan hukum. Tapi apa? Dia memukul cambuk di depan orang, namun menggundulnya di tempat tersembunyi. Karena termasuk bagian dari hukuman ketika itu adalah dipukul cambuk dengan kemudian digundul. Perhatikan, ketika Umar mendengar bahwa dia tidak memperlakukan anak Umar seperti pada umumnya, Umar marah. Tidak ada bedanya dalam hukum. Anaknya pemerintah, anaknya pemimpin pun harus dikena hukum dengan jelas. Sama seperti rakyat biasa kena hukum. Perhatikan bahwa tindakan yang jelas terhadap hukum akan melahirkan sebuah kepatuhan yang hakiki dari masyarakat. Kemudian ada hal penting. Ada dua faktor yang paling menentukan hukum itu tegak. Yang pertama, aturan yang jelas. Kedua, manusianya jujur. Ketika manusianya tidak jujur, silahkan hukumnya baik, tapi tidak akan tegak. Kenapa? Karena manusianya tidak jujur. Hukum akan terlaksana ketika manusianya jujur. Manusia jujur, hukumnya tidak baik pun juga tidak bisa terlaksana. Karenanya dua-duanya harus sama-sama terjadi. Disinilah akan terjadi penyimpangan hukum ketika ada beberapa intervensi dalam hukum. Pertama adalah intervensi hawa nafsu. Pernah kejadian di sebuah pengadilan. Seorang hakim melihat yang terdakwah wanita cantik sekali. Dia saking cantiknya takut terpengaruh dalam jiwanya. Akhirnya apa? Dia minta izin kepada khalayak. Tolong aku izinkan dulu keluar. Dia keluar, segera pulang ke rumahnya, menyelesaikan dengan istrinya dulu. Begitu selesai dengan istrinya, baru dia masuk ke pengadilan, langsung dia menghukum dengan tegas. Perhatikan, dia takut keputusannya mempengaruhi, nafsunya mempengaruhi keputusannya. Ini yang pertama. Yang kedua, intervensi kekuasaan. Intervensi kekuasaan. Nabi sebagai pemimpin berkata kepada sang putri,
Ya, lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Bahwa tidak boleh penguasa siapapun mencampuri urusan hukum. Ketika hukum harus menimpa siapapun, termasuk anaknya, jangan pilih-pilih. Dia harus dikena hukum. Dari sini hukum akan tegak. Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali dibayar sebagai khalifah, dia mengatakan bahwa ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Taati aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Faida asaitullah fala ta'ata li alaikum. Ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, maka kalian jangan mentaati aku. Perhatikan bahwa pemerintah dikatakan baik ketika dia taat hukum, dan pemerintah akan menjadi bencana terhadap sebuah negara ketika ternyata dia sendiri mencampuri urusan hukum. Sehingga hukum tidak netral, sehingga hukum tidak objektif. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, satu hal yang patut kita cermati bahwa ketika Allah berkehendak menurunkan hukum di muka bumi ini untuk manusia, Allah tidak memaksakan kepada manusia, tetapi Allah memberikan tahapan kepada manusia untuk mematangkan dirinya untuk melaksanakan hukum. Inilah bentuk kasih sayang Allah, bahwa ketika kita menyembah Allah, tidaklah dengan keterpaksaan seperti makhluk-makhluk lainnya, tapi dengan sebuah pemahaman bahwa memang Allah lah yang patut kita sembah. Insya Allah pada segmentasi berikutnya kita akan buka segmentasi tanya jawab, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku. Dan untuk lebih memperdalam tema kita seperti yang telah disampaikan tadi oleh Kiai Amir Faisal, kami buka kesempatan yaitu kepada dua penanya, diantaranya adalah Ibu Widya Astuti dan Ibu Nurjanah. Kami persilakan kepada penanya yang pertama, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat apresiasi sekali dan sangat bahagia atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz pada siang hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama tadi tentu kita semua yang hadir di majelis ini meyakini sekali dan amat sangat percaya bahwa hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz melalui tentu Al-Quran dan hadis sampai saat sekarang dan sampai kapanpun, sampai akhir dunia masih akan bisa dipergunakan sah oleh muslim sedunia maksud saya. Nah tentu yang saya tanyakan berkaitan dengan penegakan hukum yang produk yang dibuat oleh manusia. Kemampuan manusia baik itu penegak hukum ataupun dalam artinya bisa saja produk yang dikeluarkan itu tentu celahnya bisa menimbulkan mudarat yang dilaksanakan oleh rakyat misalnya. Itu bagaimana Bapak? Tentu saja tapi kita semua yakini mudarat itu tidak dilakukan dengan sengaja. Nah itu bagaimana yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya yang melakukan pelanggaran hukum adalah orang yang membuat ataupun seharusnya melakukan penegakan hukum itu sendiri. Itu saja yang kami sampaikan dan tentu saja kita semua berharap damai Indonesia juga berdampak kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan beliau ini sarjana hukum ya. Menarik sekali pertanyaannya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurjanah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Damai Indonesiaku karena kegiatan ini adalah dalam rangka HUT ulang tahun KOAT ke-53. Semoga dengan acara ini Korps Wanita Angkatan Darat akan lebih meningkatkan kualitas keimanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Pertanyaannya nih Pak Ustadz, kita sebagai Korps Wanita Angkatan Darat ingin rasanya selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dalam grafik itu ada naik turun keimanan seseorang itu. Bagaimana caranya Pak Ustadz supaya grafik kita dalam beribadah meningkatkan, menjalankan perintah dari Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita ini selalu lebih baik dari hari kemarin. Jadi selalu dalam istiqomah, selalu meningkatkan kualitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa, bagaimana gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kiai silakan dijawab untuk pertanyaan yang pertama Ibu Widya Astuti. Intinya adalah produk hukum yang diciptakan oleh manusia. Ketika hukum ini diciptakan, dia sendiri yang juga melanggar. Silakan, Kiai. Ya, tadi saya jelaskan di awal pertemuan kita bahwa
hukum itu ada dua. Ada prinsip, ada teknis. Yang prinsip ini harus merujuk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang teknis silahkan manusia berinovasi. Tetapi kita punya satu pegangan. Apa itu? Fitrah. Fitrah manusia. Tidak ada fitrah manusia mengatakan bahwa dia membolehkan menikah sesama jenis. Tidak ada. Tidak ada fitrah manusia mengatakan bahwa dia mau berzina dengan seseorang. Contoh misalnya, ada seorang laki-laki di zaman Nabi, dia mau berzina. Minta izin, wahai Nabi, izinkan aku berzina. Kata Nabi, oh ya? Terus gimana? Kata beliau, kata orang tersebut, wahai Nabi, izinkan aku berzina. Begini, kamu mau berzina dengan siapa? Kalau ada orang mau berzina dengan ibu kamu bolehkan nggak? Saya bunuh orang itu. Kalau ada orang mau berzina dengan saudari kandung kamu, aku bunuh orang itu. Kalau ada orang mau berzina dengan adik perempuan kamu atau kakak perempuan kamu, aku bunuh orang itu. Kata dia, perhatikan, mau berzina dengan siapa kamu? Tidak ada orang, tidak ada fitrah manusia mengizinkan itu. Tidak ada seorang mengizinkan ibunya dizinai. Tidak ada orang mengizinkan anaknya dizinai. Tidak ada orang mengizinkan kakaknya atau adiknya dizinai. Perhatikan, ini fitrah. Bahwa, wahai para pembuat hukum, Anda di anggota dewan misalnya, lakukan ini dengan fitrah Anda. Jangan asal memutuskan sesuatu. Ketika itu hukum bertentangan dengan fitrah Anda, jangan putuskan. Karena setiap hukum yang merusak fitrah itu pasti akan menghancurkan kemanusiaan. Dan ingat bahwa ketika kemanusiaan sebuah bangsa itu hancur, otomatis bangsa itu akan hancur. Ketika sebuah bangsa akan hancur, negara akan hancur. Inilah rahasia kenapa. Jangan bicara agama dalam masalah ini. Mungkin Anda tidak setuju. Tapi ayo bicara tentang fitrah manusia yang Allah titipkan kepada Anda semua. Kemudian bagaimana dengan sang pencipta hukum manusia dan dia sendiri yang melanggar? Ini pasti hukumannya luar biasa. Paham hukum tapi dia melanggar hukum, ya. Ini juga termasuk tidak ikut fitrah. Maka ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai, kenapa kamu mengucapkan sesuatu, memutuskan sesuatu tapi kamu tidak ikut aturan itu? Kenapa? Dan termasuk dosa besar orang yang membuat hukum tetapi dia sendiri melanggarnya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Inilah pengkhianat besar bin gede bin akbar. Baik, pertanyaan dari Ibu Nurjana ini sangat menarik sekali. Bagaimanakah kita bisa beristiqomah? Kalau kita lebarkan, kita kaitkan dengan tema kita hukum. Istiqomah melaksanakan aturan Allah ini, Kiai. Ya, salah satu doa kita yang selalu kita ucapkan dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Ya Allah, bantu aku agar aku istiqomah. Itu maksudnya. Istiqomah artinya, wahai bunda, wahai pemirsa semuanya, perhatikan. Di depan saya ini ada garis lurus. Ketika saya ikut garis lurus disebut siratal mustaqim, maka saya istiqomah. Ketika obat, balik lagi istiqomah. Keluar lagi togoh. Tidak balik-balik togut. Orang yang togut tidak akan sampai ke surga. Yang sampai ke surga yang ikut siratal mustaqim. Nah, bagaimana caranya supaya aku istiqomah? Caranya pertama, belajar ilmu, hadir majelis taklim. Kedua, cari kawan yang soleh dan solehah. Mengapa? Karena kawan akan membantu kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baca kisah-kisah orang istiqomah. Kisah para sahabat, para tabi'in. Mereka akan membantu kita untuk istiqomah. Baik, terima kasih. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, pada segmentasi selanjutnya nanti insya Allah guru kita Tengku Zulkarnain akan hadir, yaitu fungsi hukum adalah melindungi kehidupan masyarakat. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Tengku Zulkarnain. Seperti yang telah kita pahami tadi, bahwa mustahil kehidupan hadir tanpa sebuah hukum. Karena hukum hadir untuk membuat segala sesuatunya teratur, termasuk kehidupan masyarakat. Insya Allah itulah yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Kami persilakan pada Kiai Tengku Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah
وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Mabes TNI yang berhadir, yang cerah-cerah hari ini, pakai pakaian yang disukai Allah. Warna putih itu kesukaan Allah. Hadis Tirmidzi hasan sahih. Warna hijau itu kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu semua menjadi kesukaan Allah dan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum yang Allah turunkan itu tadi sudah dijelaskan oleh kiai kita Amir Faisal bahwa untuk mengatur manusia, bukan untuk menyiksa atau menghancurkan manusia atau memberatkan manusia, tidak. Hukum dibuat oleh Allah SWT untuk manusia itu jadi tenang, tentram, aman, damai, teratur. Bayangkan kalau nggak ada hukum, boleh semau gue, kacau balau lah dunia ini. Oleh karena itulah ada hukum. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membagi dalam kitab syariat, hukum yang berkenaan dengan manusia disebut syariat Allah, itu 4 bagian. Pertama, syariat dalam hal ibadah. Jadi mulai dari mandi, itu ada hukum-hukumnya. Habis bercampur sama istri atau suami, atau habis bermimpi, kemudian dia bermimpi basah, ihtilam namanya, mandi. Pengantin baru, hukum. Malam-malam campur, paginya sebelum sholat subuh mandi. Ada aturannya, diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ada niatnya. Ini kadang-kadang udah umur 50, nikah udah pesta perak, nggak tahu bagaimana cara mandi. Bagaimana caranya mandi, Dek? Nggak tahu, Mas. Mas tahu? Enggak. Terus gimana? Ya udah, sengaja aku mandi karena engkau mandi karena aku. Wah, repot. Nah, jadi harus tahu supaya teratur, tentram, tenang. Kemudian ada hukum muamalat. Muamalat itu sosial kemasyarakatan, sewa, beli, ya jual, apalagi utang piutang. Nah, itu diatur. 1400 tahun yang lalu ketika Eropa belum bisa menulis. Tahun 500-600 belum bisa menulis. Yang mengajar orang Eropa menulis itu orang Romawi. A, B, C, D, E, F, G itu huruf Romawi. Lebih hebat orang Jawa loh. Orang Jawa tahun abad keempat, abad ketiga akhir sudah bisa nulis. Ada batu tulis itu kerajaan Tarumanegara. Nah, orang Indonesia sudah bisa nulis. Hurufnya 20. Hono coroko doto sawolo podo joyonyo monggo botongo. Nah, orang Eropa kalah dengan kita. Duluan kita 300 tahun pandai nulis. Tapi kemudian kita malas belajar, malas taat pada hukum. Orang Eropa udah sampai bulan, kita masih main wayang kulit. Tok 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 tok.
diatur, dan hebatnya 1400 tahun yang lalu ketika orang-orang Eropa belum mengerti tentang tulis menulis, Quran sudah berfirman, ayat yang terpanjang dalam Quran, satu-satunya ayat yang sampai selembar panjangnya, ayat surah Al-Baqarah ayat 282. Dikatakan di situ, hai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Hei kamu orang beriman, kalau kamu mau bertransaksi, melakukan transaksi jual beli kah, apakah utang piutang kah, sampai pada waktu tertentu, batas waktu tertentu, tulis transaksinya itu, ditulis. Kalau kamu nggak bisa nulis, cari tukang tulis, notaris. Bayangin, Islam itu mencetuskan notaris, karena penting itu hukum-hukum seperti itu. Kalau nggak ada notaris, cari borohnya, apa barang gadaiannya. Kemudian disaksikan dengan 2 orang saksi laki-laki atau 2 perempuannya memberikan kesaksian kalau terjadi clash atau terjadi persoalan dalam transaksi itu, ada hukum yang dilanggar. Salah satu mereka melanggar, di pengadilan harus saksi mengatakan yang jujur. Kalau saksi menyembunyikan kejujuran, kebenaran, dosa hatinya, berdosa hatinya. Hati bisa berdosa. Nah, kemudian ada nikah, talak rujuk, munakahat, hukum nikah. Itu diatur, bukan semau gue. Bukan pergi ke puncak, jumpa perempuan, hayo mari Siti masuk kamar. Ada apa? Saya kawini engkau sampai azan subuh besok pagi. Bayaran maharnya 500.000 rupiah. Walinya Allah SWT, saksinya kiroman katibin. Wah, saya terima mas. Ini namanya nikah kontrak, nikah mut'ah. Ini ada hukum-hukum. Untuk apa diatur Allah? Hukum nikah, talak rujuk. Supaya manusia teratur. Yang keempat, ini yang paling sering diperdebatkan, yaitu hukum jinayat. Hukum pidana. Hukum pidana ini orang mau keras-kerasan. Ini harus dilaksanakan, ini harus ditegakkan. Seolah-olah hukum pidana ini mau memberangus orang, mau menghancurkan orang. Bukan. Hukum pidana dalam Islam untuk membentuk dan melindungi orang baik. Membentuk supaya manusia jadi baik, dan melindungi orang baik supaya jangan dizalimi oleh orang jahat. Jadi hukum pidana itu, jinayat itu dalam Islam bukan untuk menghancurkan orang jahat, bukan. Kalau orang semua dididik dengan baik, nggak ada lagi orang jahat, hukum pidana nggak perlu lagi, nggak jalan. Untuk apa? Mencuri potong tangan, tapi nggak ada orang yang mencuri, siapa yang mau dipotong? Nggak ada. Saya ingin beri contoh satu hari, ya Rasul, itu si Fulan bin Fulan itu rajin sholat, tapi masih mencuri, nyolong, rajin juga, sholat rajin, nyolong, rajin. Apa kata Rasulullah? Suruh dia memperbaiki mutu sholatnya. Tingkatkan mutu sholatnya, syarat rukunnya, adab-adabnya. Maka satu hari nanti nur sholatnya akan memberhentikan dia dari sifat mencurinya itu. Nggak ada dibilang Nabi, intip. Kapan dia nyolong, bawa. Nggak begitu Rasulullah SAW. Baik ya, subhanallah, pemirsa dirahmati Allah. Itulah tadi contoh-contoh tahapan hukum, dan yang patut kita cermati adalah pada segmentasi selanjutnya, seperti yang telah menjadi tema bahasan kita tadi. Seorang yang memahami hukum tetapi dia sendiri memberikan contoh melanggar hukum, ternyata Allah memberikan sebuah ancaman yang amat sangat berat. Insya Allah kita akan sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. Ada satu lagi yang perlu diingat, bahwa dalam Islam hukum pidana itu kalau berkaitan dengan merugikan orang, tidak selamanya mutlak harus dijatuhkan hukuman itu. Hakim bisa menjatuhkan, pasti. Makanya satu hari Abdullah bin Mas'ud kedatangan seorang pemuda membawa temannya mabuk. Sedang mabuk temannya, mabuk khamar, minuman keras. Maka waktu itu hakimnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hakim. Maka sahabatnya bilang, ya hakim, nih kawan saya mabuk nih, hukum cambuk, dipecut 40 kali. Kemudian hakim ini berkata, ini kawanmu? Iya. Kawan akrabmu? Kawan akrab saya, dari muda kami bersama-sama. Tapi hari ini dia mabuk, saya bawa ke hakim supaya dicambuk. Marah sekali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bilang apa? Kenapa enggak kau bawa jauh-jauh? Kau bina dia, kau mandikan dia, kau ajari dia agama. Kan kawanmu. Kok kau bawa sama saya ini hakim.
Kalau sudah sampai tangan saya, ya mesti saya cambuk dia. Kok tega sekali kamu dengan kawanmu? Dibina dia, bukan dihukum. Supaya lain kali imannya naik, dia tidak lagi langgar hukum ini. Marah sekali Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu ini. Dan ini yang selalu kita salah persepsi, salah pendapat. Seolah-olah penegak hukum itu kerjanya cuma menghukum orang. Enggak. Hatta bahkan KPK sekalipun tugasnya bukan hanya menghukum orang. Bukan menangkap koruptor saja, tapi membina orang juga supaya tidak korupsi. Itu lebih penting. Maka satu hari terjadilah ada orang yang membunuh orang lain. Kemudian dijatuhkanlah oleh hakim hukum bahwa dia harus dibunuh juga. Maka dijatuhkan hukuman. Ketika dia sudah dinaikkan ke panggung, ditutup wajahnya, disuruh berlutut, algojo pun sudah keluar dengan sebilah pedang yang panjang yang tajam, ditutup juga wajah algojonya, nggak boleh tahu siapa algojo. Kalau tahu nanti dia dibunuh sama korban-korbannya. Jadi ketika dia mau memancung sudah mengangkat pedang begitu, tiba-tiba janda dari yang dibunuh itu dan anak-anaknya hadir di situ melihat. Dilihat oleh janda yang dibunuh itu bahwa pembunuh ini punya istri, punya anak banyak. Terenyuh hatinya. Waktu mau dipancung menjerit janda yang dibunuh itu. Jangan dibunuh. Jangan dipancung. Demi Allah, saya maafkan dia. Maka terdiam semua orang. Maka dibatalkan hukuman itu. Kemudian dikatakan oleh hakim, kamu tidak jadi dipancung karena dia telah memaafkan salahmu. Dan kamu harus membayar denda, diat 100 ekor sapi. Kalau di sini, kalau di sana 100 ekor unta, bayar. Kalau dia orang miskin gak bisa bayar, negara membayarkan diatnya. Itu tanggung jawab negara, bukan negara. Berhubung duit negara ndak ada. Lah makanya sampean pancung aja biar gratis. Nggak begitu hukum itu. Dan uang itu diserahkan untuk si korban, janda dan anak-anak yang terbunuh itu. Itu namanya restorative law. Sekarang sudah dijalankan di Amerika dan Eropa. Di Indonesia belum. Kalau kita bawa mobil, kenceng-kenceng tiba-tiba ada orang nyebrang, ditabrak, jebret, mati, kita dibawa ke pengadilan, didenda, 100 juta. Duitnya untuk negara. Jandanya cuma gigit jari. Tidak mendidik. Hukum Islam tidak begitu. Kalau jatuh denda harus kepada si korban. Dan ini sudah dijalankan Islam 1400 tahun yang lalu. Oleh karena itulah, ambil keyakinan dalam hati kita bahwa sesungguhnya hukum di dalam dunia Islam bukan untuk menghancurkan kejahatan, tapi untuk melindungi orang baik. Paham? Kalau tidak ada hukum kan orang baik terzalimi. Tapi kalau sudah dimaafkan, bisa juga dimaafkan. Itu hebatnya Islam itu. Tapi yang memaafkan bukan hakim. Yang memaafkan si korban. Satu hari ada orang pelihara kambing bendot. Mau dijual karena istrinya mau melahirkan. Tiba-tiba seminggu istrinya mau melahirkan, seminggu lagi kambingnya hilang. Ngenes sampai utang-utang dia mengurus istrinya itu. 2 tahun kemudian datang seorang pemuda. Pak, pernah kehilangan kambing ya? Oh iya, kok kamu tahu? 2 tahun yang lalu ya. Kambing bendot warna hitam. Untuk biaya istri melahirkan. Betul. Loh, kamu ini dukun. Bukan Pak, yang nyolong saya. Kamu bagaimana kamu menyolong? Saya bawa polisi kamu sekarang. Saya minta maaf Pak, saya pun waktu itu istri saya mau melahirkan juga Pak. Jadi saya terpaksa menyolong. Sekarang saya Pak mau ganti kambing Bapak itu. Saya mau ganti. Diam yang punya kambing itu. Ya deh, saya maafkan kamu karena Allah. Gantilah kambing itu, harganya sekian. Nah, ganti. Selesai urusan. Atau dia bilang, udah deh, gak usah ganti dah. Sekarang saya udah kaya, kambing gak perlu lagi. Saya sekarang udah punya Jaguar, udah punya Kijang. Ya kan udah punya kuda tuh, lihat di parkiran tuh. Buat apa kambing, bikin bau aja. Udah sana. Nggak apa-apa juga, boleh. Begitu hebatnya. Tapi penegak hukum tidak boleh. Penegak hukum kalau melihat orang yang melakukan pelanggaran hukum, dia harus adili sesuai dengan hukum. Sekarang kan terbalik, yang memaafkan penegak hukum. Kamu nyolong? Iya. Minta maaf Pak polisi, minta maaf Pak, minta maaf Pak hakim, minta maaf ya. Ya kan kalau maaf tuh harus denda. Dendanya saya bayar Pak.
Ya udah, terima kasih, wassalam. Loh, kok yang ngambil duit kok malah penegak hukumnya? Ini namanya penyuapan. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Tapi kalau terkorban, orang yang terkorban memaafkan, boleh dalam Islam. Terakhir saya mau bukakan hukum ini, bahwa pelanggaran hukum jinayat ini, Imam Ghazali dan Al-Quran membaginya dua. Yang satu namanya fahsya, yang satu namanya mungkar. Kan sering dengar itu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Apa sih fahsya itu? Kita sering nyebut tapi nggak ngerti. Imam Ghazali menjelaskan, fahsya adalah dosa besar yang dilakukan oleh seseorang tapi merugikan diri sendiri. Itu fahsya. Berzina misalnya, mau sama mau. Ya itu dosa besar, walaupun mau sama mau nggak gratis. Oh, nggak bebas. Tetap berdosa, namanya fahsya. Lihat di dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Zina itu perbuatan fahisyah, fahsya, dan sejelek-jelek jalan, itu dosa besar. Ngisap narkoba itu fahsya. Nggak ada yang rugi di situ, dia sendiri, duit dia, mulut dia, tangan dia, yang tenggen, yang mabok dia sendiri, ya kan, orang Medan bilang tenggen. Mabok dia sendiri, yang binasa dia sendiri, dia nggak merugikan orang. Berdosa, iya, dia melanggar hukum. Namanya apa? Fahsya. Merugikan diri sendiri. Mungkar apa? Mungkar dosa besar yang merugikan orang. Kalau berzina suka sama suka namanya fahsya. Kalau memperkosa orang itu namanya mungkar. Bunuh diri namanya fahsya. Membunuh orang namanya mungkar. Ngisap narkoba itu dosa besar fahsya. Jual narkoba namanya mungkar. Dua-duanya dalam Islam dilarang. Dan dua-duanya berhak kalau ketangkap hakim dihukum. Tapi kalau fahsya itu tak boleh hakim ngintip-ngintip. Nyari-nyari salah orang. Satu hari Umar bin Khattab dengar ada orang dalam kamarnya ribut-ribut dalam rumahnya. Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, presiden lah kalau sekarang, dipanjat tuh talang airnya. Ngapain nih orang ribut? Rewel banget di dalam kamar, diintip, dilihat dari atas. Rupanya mabok. Umar bin Khattab bilang, "Hei, kamu mabok ya?" Amirul Mukminin di atas talang, di atas, betul, saya mabok, saya melakukan satu dosa, tapi Amirul Mukminin melakukan 3 kesalahan. Kata Umar, apa salah saya? Pertama, jangan kau intip-intip salah orang. Amirul Mukminin ngintip-intip. Saya kan di kamar saya. Yang mabok kan saya sendiri, nggak merugikan orang. Yang kedua, masuklah rumah orang, ucapkanlah salam. Udkhuluha min abwabiha, masuk dari pintu, sampean masuk dari atap. Yang ketiga, ucapkanlah salam. Kamu masuk dari atap lagi. Kamu mabuk. Nggak ada assalamualaikum. Salah kamu 3, saya cuma 1. Jatuh Umar bin Khattab dulu. Merosot jatuh, lemes. Pulang Umar bin Khattab, nggak ditangkap tuh. Beberapa bulan kemudian waktu Umar bin Khattab sedang memberikan pengajian, yang mabok itu datang senyum-senyum, duduk ngaji sama Umar. Yang mabok itu senyum, Umar bin Khattab senyum juga. Orang nggak ngerti arti senyuman mereka tuh, nggak ngerti. Tapi udah tobat belum itu, Kiai? Udah tobat. Begitu selesai senyum, itu yang bekas orang mabok tuh datang jumpain Umar. Dia bisik ke kuping Umar. Sejak hari itu, dibilang Umar gini, sini, dipanggil, sini. Datang dia. Umar bisik ke kupingnya. Kejadian kau mabuk hari itu tidak ada yang tahu di dunia ini kecuali Allah dengan aku saja. Jadi rahasia besar. Terus kata orang ini, dia bisik juga ke kuping Umar. Sejak hari itu aku nggak pernah mabuk lagi. Insya Allah sampai mati aku nggak mabuk lagi. Dua-dua senyum. Bukan langsung dihukum. Orang di kamarnya kok, paham? Insya Allah. Jadi suami ibu pun begitu. Kalau melakukan kesalahan pertama kali dan tidak ada yang tahu, ibu jangan terus konangan. Kamu ketahuan. Jangan. Baik, Kiai, subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah. Luar biasa sekali kisah-kisah yang disampaikan oleh beliau tadi. Tetapi yang jelas,
Marilah kita saling menyadari bahwa kita adalah makhluk yang amat sangat lemah. Tanpa kekuatan Allah tentu saja hukum yang diberikan kepada kita, yang dibebankan kepada kita pasti berpeluang kita langgar. Insya Allah di akhir acara nanti Kiai akan mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku. Sementara yang doktor, ahli agama cuman berkaca pinggang. Kok bisa terbakar ya? Ibu-ibu mau kita punya iman kuat agar taat kepada hukum, korbanlah atas agama. Ibu-ibu misalnya mau cinta sama suami enggak? Betul. Ibu harus susah gara-gara suami ibu. Kalau ibu gembira, seneng terus gara-gara suami, ibu tidak akan cinta pada suami. Ibu akan gunakan suami itu jadi kuda beban untuk membajak sawah. Lihat seekor induk ayam. Bagaimana dia cinta dengan anaknya. Dia harus berkorban, bertelur setiap hari. Sakit itu, sampai berdiri. His, 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 sampai berdiri. Keluar telur itu berdarah. Kemudian apa? Sesak napas. Bukan sehari, 14 hari, 10 hari berturut-turut. Coba ibu melahirkan tiap hari 10 kali. Betapa menderitanya ayam. Setelah dia menderita demi telurnya, dia erami anaknya itu, telurnya itu 21 hari. Nggak makan, nggak minum, 5 hari sekali aja minum, makan sedikit. Sampai bulu-bulunya rontok, badannya yang ngontok jadi kurus. Begitu 21 hari anaknya lahir. Cukupkah pengorbanannya? Belum. Dia cari makan dari pagi sampai malam. Pagi anaknya lapar semua, sore anaknya kenyang semua. Ibunya lapar terus menerus. Dan dia pertahankan anaknya itu dengan cinta. Datang jago paling ganteng se-Mabes TNI. Mengganggu dia, nggak rela dia. Kruk, 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 kruk. Loncat jendela, masuk ke bawah kolong, loncat pohon kayu, nggak mau. Padahal yang mendatang itu yang paling ganteng, yang keluruknya paling panjang. Nggak mau dia. Tidak rela dipertahankannya. Demi apa? Demi anaknya. Coba ganggu anaknya. Coba ganggu anaknya. Kita ambil sapu hijau, dorong anaknya. Saya berat 100 kilo. Ayam itu cuma 7 on. Berani dia melawan saya. Bayangin. Rela mati. Kenapa? Karena dia susah payah untuk anaknya. Begitulah ibu. Kalau ibu mati-matian berkorban untuk suami, sempat ada wanita lain mau mengambil. Langkahi dulu mayat tuh. Subhanallah, pemirsa dirahmati Allah. Sebuah paparan yang sangat luar biasa. Pada intinya adalah Allah memberikan ancaman yang sangat luar biasa bagi orang yang tahu hukum tetapi melanggar hukum. Disinilah pentingnya kita saling mengawasi antara penegak hukum dan masyarakat. Insya Allah kita akan bahas pada Pun Anda berada dan para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada penghujung acara kita, bahwa dalam Islam hukum itu harus ditaati oleh semua orang yang berakal dan orang-orang yang sudah dewasa, sudah balik. Tidak ada pandang bulu apakah dia penegak hukumnya sendiri ataukah dia rakyat jelatanya. Imam Nawawi Al-Bantani berpesan pada kita dalam kehidupan bernegara bahwa sesuatu yang dalam hukum agama itu hukumnya mubah, kalau diwajibkan oleh negara, maka berubahlah hukum yang boleh itu menjadi wajib. Contoh, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau itu kan satu hal yang boleh saja, mubah saja. Mau ditukar kan boleh juga, coklat, biru, hitam kan boleh juga. Tapi kemudian disepakati, lampu merah berhenti. Padahal itu lampu itu hanya mubah saja, boleh saja. Tapi menjadi wajib berhenti ketika negara mengatakan wajib berhenti lampu merah. Jalan waktu lampu hijau, berhati-hati waktu lampu kuning. Sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, naik derajatnya menjadi wajib jika negara mewajibkannya. Dan semua orang Islam harus taat seperti itu. Sesuatu yang sunat, kalau dikatakan oleh negara sesuatu yang sunat itu jadi wajib, maka yang sunat itu berubah jadi wajib. Misalnya setiap 17 Agustus semua pegawai negeri wajib hadir upacara dan pakai peci warna hitam. Menutup kepala itu sunat dalam Islam. Tapi ketika negara mengatakan wajib, maka berubahlah menjadi wajib.
Yang terakhir, kalau sesuatu itu wajib dan negara mengatakannya wajib, maka bertambah kuatlah kewajibannya. Nah, itu harus dipahamkan. Yang terakhir saya ingin pesankan bahwa kesimpulannya, kalau bertentangan hukum negara dengan hukum agama, itu mana harus dipilih? Maka di dalam negara Indonesia, hukum negara yang bertentangan, konstitusi yang bertentangan dengan agama, hukum konstitusinya itu harus ditukar. Karena negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Keliru orang mengatakan jika hukum negara bertentangan dengan agama, agamanya yang harus dibuang, negaranya yang harus dimenangkan. Keliru. Sebab yang menetapkan hukum itu negara harus melindungi rakyatnya. Orang Indonesia wajib berketuhanan yang maha esa, wajib beragama. Misalnya dibikin aturan, pegawai negeri sipil tidak boleh sholat zuhur. Karena ini negara Indonesia melarangnya karena dia dalam jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Hukumnya yang harus ditukar, bukan pegawai negerinya yang berhenti sholat. Begitu. Paham sampai sini? Jadi ini kesimpulan. Semoga kiranya kita diridhoi Allah dan TV One tetap jaya sampai hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai. Dan tentu saja pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi, mudah-mudahan semakin memberikan pemahaman bagi kita. Tema-tema yang tampil di dalam Damai Indonesiaku akan semakin menguatkan keyakinan bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Sebab konsekuensi yang akan kita dapatkan bukan sekedar hukuman yang ada di dunia, tetapi adalah hukuman yang ada di akhirat. Dan itulah kerugian yang amat sangat nyata. Saya Agung Zulhak dan pendukung acara ini Sarang Wadimor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, para pemirsa TV One rahimakumullah, mari kita berdoa bersama-sama. Bacalah istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, kami hambamu, bantulah kami agar kami tetap menjaga iman kami. Ya Allah, jagalah iman kami, jangan sampai iman kami lemah. Ya Allah, kami ingin tetap menjadi hamba-Mu. Ya Allah, benar selama ini kami seringkali melanggar hukum-hukum-Mu. Kami seringkali tidak patuh kepadamu. Seringkali solat kami tidak khusyuk. Seringkali kami terlambat dalam solat-solat kami. Seringkali kami tidak sempat membaca Al-Quran yang kau turunkan. Seringkali kami tidak sempat bangun di tengah malam. Seringkali kami melihat apa yang kau haramkan. Seringkali kami tidak berhati-hati ketika kami makan. Banyak yang kurang halal masuk ke perut kami. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah. Semuanya baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, jagalah anak-anak kami. Jangan sampai anak-anak kami merusak akhlak mereka. Ya Allah, jagalah keluarga kami. Jangan sampai barang haram masuk ke rumah kami. Ya Allah, jagalah suami kami. Jangan sampai suami kami berbuat dosa kepadamu, melanggar aturan yang kau ajarkan. Ya Allah, jagalah guru-guru kami. Jangan sampai mereka terjatuh dalam dosa. Ya Allah, jagalah kami semua sebagai hamba-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, terimalah segala amal soleh kami. Ampuni ayah ibu kami jika selama ini Engkau tahu pernah berbuat dosa kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن